Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri menggunakan GeoGebra. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang transformasi geometri, tapi kita menggunakan hitung-hitungan yang rumusnya itu kan. Nah, sekarang kita akan menggunakan GeoGebra. Jadi, ini akan lebih mudah, nggak perlu menghitung-hitung. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, kurva, maupun bangun datar. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari transformasi geometri? Jenisnya ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nah, dari keempat ini kita akan coba satu persatu menggunakan GeoGebra. Yang pertama ada translasi, di mana translasi adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Jadi nanti ada suatu bangun geometri dan akan digeser kayak ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Langsung saja kita coba ke GeoGebra. Silahkan dibuka untuk GeoGebra-nya. Kita akan bentuk suatu titik terlebih dahulu. Kita bikin titik baru di sini dengan titik koordinat misal min 3,2. Kita akan translasikan. Kita klik di sini, kemudian kita klik translasi. Nah, ini kan ada pilihan translasi objek dan vektor. Kita klik dan kita masukkan objeknya yaitu A dengan vektor, misal kita geser sejauh 2 ke kanan dan 3 ke atas. Nah, menghasilkan ada A aksen, di mana A aksen ini adalah hasil bayangan dari translasi objek A dengan pergeseran 2 ke kanan dan 3 ke atas. Gitu. Kita coba lagi, kita geser, kita klik di sini translasi, kemudian pilih objek vektor, di mana objeknya adalah A dengan vektornya berapa ya? Misal 5, minus 1. Nah, hasilnya ada A aksen 1, di mana dengan titik 2,1, di mana A aksen 1 ini adalah hasil pergeseran dari titik A yang digeser 5 ke kanan dan min 1 dan 1 ke bawah. Karena dia min 1 jadi dia ke bawah. Oke, sampai sini paham tentang translasi? Kalau begitu kita lanjut ke transformasi yang kedua, yaitu refleksi, di mana refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Nah, di refleksi ini itu ada banyak jenisnya, yaitu ada refleksi terhadap pusat koordinat 0,0, ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kemudian ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian ada refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kita akan coba beberapa saja, nanti sisanya kalian coba sendiri di rumah. Oke? Kita bikin yang baru terlebih dahulu. Kita masukkan sebuah titik, misal titiknya di 3,2 di sini. Nah, kemudian kita akan refleksikan titik A terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga misal sumbu X sama dengan 5. Jadi kita refleksikan, kita klik di sini, kemudian pilih refleksi objek pada garis, kemudian klik
objeknya yaitu A, kemudian kita klik sumbu X. Nah, muncul ada titik A aksen dengan titik 3, min 2, di mana A aksen ini adalah hasil refleksi titik A terhadap sumbu X. Kemudian kita coba refleksikan terhadap sumbu Y. Kita klik di sini. Kemudian refleksi objek pada garis. Kita klik objeknya. Dan kita klik garis sumbu Y. Nah, menghasilkan titik A aksen 1 dengan koordinat min 3, 2, di mana A aksen 1 ini adalah hasil refleksi titik A terhadap sumbu Y. Kemudian kita akan coba refleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Kita bikin dulu di sini. X sama dengan 5. Kita refleksikan dengan cara yang sama. Kita klik di sini, kemudian pilih refleksi objek pada garis. Kita klik objeknya, kemudian kita klik garis X sama dengan 5. Menghasilkan ada titik A aksen 2 dengan titik koordinat 7, 2, di mana A aksen 2 adalah hasil refleksi dari titik A terhadap garis X sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya ada transformasi geometri rotasi, yaitu rotasi adalah transformasi perubahan posisi pada objek dengan cara diputar dari satu titik sebesar sudut tertentu. Nah, untuk rotasi ini ada beberapa jenis juga, yaitu ada rotasi sebesar 90 derajat terhadap pusat koordinat 0,0, ada rotasi sebesar min 270 derajat terhadap pusat koordinat 0,0, dan juga seterusnya sampai rotasi sebesar 180 derajat terhadap pusat koordinat A, B. Sekarang kita coba di GeoGebra. Kita bikin titik baru, misal min 2, min 1 di sini. Kemudian kita bikin titik pusatnya. Kita bikin titik baru lagi, misal titik pusatnya ada di 0,0. Kemudian kita rotasikan sini. Rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik objeknya, kemudian kita klik titik pusatnya. Nah, kemudian kita masukkan sudutnya. Misal sudutnya 90 derajat. Nah, di sini kita pilih yang berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Karena sudutnya positif. Kalau sudutnya negatif, berarti dia searah dengan jarum jam. Nah, kita klik OK. Nah, menghasilkan ada A aksen dengan titik koordinat 1, min 2. Di mana A aksen ini adalah hasil rotasi titik A terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat. Misal kita rotasi lagi dengan sudut negatif. Kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Kita klik objek A-nya, kemudian kita klik titik pusatnya. Kita masukkan sudutnya minus 180 derajat. Karena dia bilangan negatif, berarti kita pilih yang searah jarum jam. Kita klik OK. Nah, muncul ada titik A aksen 1 dengan titik koordinat 2,1. Dia adalah hasil rotasi titik A terhadap titik pusat 0,0 dengan sudut minus 180 derajat. Kemudian yang terakhir ada dilatasi. Di mana dilatasi itu adalah transformasi yang merubah bentuk bangun, yaitu diperbesar atau diperkecil dengan suatu skala tertentu. Kita coba di GeoGebra. Nah, karena kita akan melihat dia diperbesar atau diperkecil, jadi kita akan menggunakan sebuah bangun datar biar kelihatan.
kita bentuk dulu, kita bentuk poligon. Kita bikin segitiga A, B, C dengan nama T1. Kemudian akan kita dilatasikan, kita klik di sini. Kemudian dilatasi objek dari titik dengan faktor. Oh, mohon maaf, kita harus bikin titik pusatnya terlebih dahulu. Jadi kita bikin titik baru. Di sini kita bikin titik pusatnya 0,0. Kemudian kita akan dilatasikan. Kita klik objeknya, kemudian klik titik pusatnya. Nah, kita kasih faktor skala misal 3. Nah, di sini muncul segitiga yang lebih besar. Nah, ini adalah hasil dilatasi dari segitiga yang kecil terhadap titik pusat 0,0 dengan skala 3. Jadi dia diperbesar sebanyak 3 kali. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya, bisa chat pribadi saya. Nah, di sini mohon maaf, di sini ada latihan soal. Ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan mandiri. Bisa kalian coba-coba biar lebih paham tentang penggunaan GeoGebra untuk materi transformasi geometri. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan untuk latihan soalnya biar kalian lebih paham. Kalau begitu, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.